Materi berikut adalah penggunaan clipping mask yang kita gunakan untuk memberikan efek tekstur pada teks yang berupa gambar. Jadi di sini yang kita butuhkan adalah sebuah gambar dan sebuah kemudian nanti teks. Nah, teks yang kita punya nanti akan dirubah warnanya menjadi tekstur gambar di belakangnya. Nah, di sini yang pertama kita buka adalah gambar yang akan kita jadikan teksturnya. Nah, ini gambarnya. Nah, nanti gambar yang ada di sini ini akan membentuk sesuai teks yang kita buat. Di sini kita bikin dulu. Saya bikin tulisannya. Ini. Kemudian ukurannya diperbesar. Ya, edit. Free transform. Kita Ctrl T. Nah, sambil diperbesar, di resize, kita posisikan. Jika masih kurang besar, masih bisa diperbesar lagi. Nah, seperti ini. Nah, proses berikutnya adalah kita akan menggunakan clipping mask untuk gambar tersebut. Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah teks berada di atas dan gambar di bawah. Ini kita akan rubah posisinya, gambarnya yang akan di atas. Nah, ini kita tarik ke atas. Sebelumnya kita buka dulu kuncinya. Oke, kuncinya kita buka. Oke. Kemudian kita pindahkan teks ke atas. Teks ke bawah, gambar ke atas. Nah, cara penerapan clipping mask simple. Jadi di gambar ini kita klik kanan, kemudian di sini ada fungsi create clipping mask. Nah, kemudian kita klik clipping mask. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tulisan sepak bola yang tadinya warna kuning sekarang menjadikan foto di di sini posisinya di atas ya. Posisi si gambarnya di atas. Kemudian menjadikan gambar tersebut menjadi tekstur dari teks yang kita buat. Nah, ini fungsi clipping mask. Oke. Untuk proses selanjutnya, kita masih bisa menambahkan fungsi blending. Nah, di sini kalau kita mau menambahkan misalnya ada shadow-nya, kemudian ada stroke-nya gitu ya, ada efek-efek yang kemudian memang bisa digunakan, kita bisa tambahkan. Sebelumnya kita tambahkan sebuah layer dulu di paling bawah untuk memberikan background ya. Di sini saya tambahkan layer baru. Kita klik sebuah layer, taruh ke bawah. Karena dia sebagai background, dia di bawah. Kemudian kita ganti warnanya misalkan yang agak gelap, hitam misalkan. Nah, tapi ketika nanti dia warnanya hitam, mungkin efek shadow tidak terlalu berpengaruh. Oke. Nah, ini tulisan sepak bola, kemudian backgroundnya hitam. Kemudian pada teksnya, pada teks ya, bukan pada gambar, pada teksnya kita terapkan blending option. Cara menerapkan blending option itu adalah dengan klik kanan pada bagian teks. Nah, klik kanan, kemudian muncul di situ ada blending option. Kita klik blending option. Nah, nanti akan muncul window seperti ini. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang kemudian yang biasa digunakan. Di sini misalkan emboss. Nah, emboss ini lebih membuat tampilan gambar seperti timbul. Nah, kalau kita cobakan klik emboss, nah kita bisa lihat di sini. Kemudian setiap kita memilih salah satu style yang ada di sini di blending tadi, kita bisa mengganti opsinya ada di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya blending, kita klik text blendingnya, maka akan muncul untuk settingan bevel dan embossnya. Nah, di sini bisa kita lihat size-nya misalkan digeser. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan ketika digeser size dari bevel dan embossnya. Softennya juga sama. Kemudian di sini ada gloss contour. Jadi konturnya bermacam-macam, bisa kita pilih kontur seperti apa yang kita mau. Nah, gitu. Bisa dipilih juga. Kemudian di sini ada angle-nya, nanti bisa diposisikan di mana angle-nya. Jadi seperti ada efek shadow-nya itu jatuhnya di mana.
Oke. Nah, itu kalau misalnya bevel and brush. Kalau stroke itu memberikan efek garis di luar teksnya nanti. Seperti ini misalkan. Nah, karena defaultnya warnanya hitam, jadi kita klik dulu, klik stroke-nya. Nah, dia adalah hitam, jadi nggak kelihatan karena background-nya juga hitam. Kita pilih warna yang agak terang, putih misalkan. Nah, kemudian untuk blending settingan sendiri, kita klik stroke, kemudian size-nya kita geser. Nah, begitu. Nah, jadi lebih terlihat. Untuk posisinya ada yang outside, sekarang posisinya adalah outside, bisa juga di inside. Nah, berarti di dalam teksnya. Kemudian bisa juga center, jadi di antara luar dan dalam.